Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan bekatul kasar. Jadi, bekatul kasar adalah hasil sampingan dari penggilingan sekam padi. Jadi, untuk bahan dasar dari bekatul kasar biasanya hasil dari sekam padi atau kulit dari sebuah beras. Jadi, kulitnya nanti akan digiling menjadi halus-halus tapi masih memiliki tekstur yang kasar, sehingga untuk dimakan atau digunakan untuk bahan campuran pakan ternak itu bisa, tapi untuk teksturnya itu kasar. Dan untuk mengetahuinya bisa dengan cara untuk memegangnya. Jadi untuk dirasakan nanti jika dipegang dari tekstur bekatul kasar ini agak seperti kasar-kasar, seperti sedang memegang sebuah pasir. Jadi begitulah untuk ciri-ciri yang pertama. Dan untuk bekatul kasar ini sebenarnya memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama yaitu warna. Jadi jika dilihat dari warna tersebut terlihat agak coklat atau kuning muda. Jadi untuk tampilan warna dengan bekatul yang halus itu juga berbeda. Dan yang kedua tentu saja dari teksturnya, namanya juga bekatul kasar. Dan yang pasti untuk tekstur dari bekatul ini kasar dan kering. Jadi berbeda dengan bekatul halus yang lembut, adem. Karena bekatul kasar ini biasanya kandungannya itu dari sekam padi. Jadi untuk teksturnya juga kering dan kasar. Dan yang ketiga yaitu dari baunya atau aromanya. Aroma dari bekatul kasar ini memiliki aroma yang khas seperti padi, karena untuk hasilnya juga dari hasil penggilingan kulit padi. Jadi tentu saja memiliki aroma yang khas dari sebuah kandungan padi. Dan jika dirasakan, jika Anda ingin merasakan rasanya itu sedikit pahit dan sedikit manis. Jadi memiliki campuran rasa pahit dan manis yang bersatu. Jadi entah itu rasanya jika dirasakan tentu saja berbeda. Sama seperti bekatul-bekatul biasanya, bekatul kasar ini bisa digunakan untuk campuran pakan dari sebuah ternak. Contohnya yaitu ada hewan ayam, ikan, sapi, dan kambing. Dan pada kali ini saya sedang menggunakan bekatul kasar sebagai campuran pakan sebuah hewan endok, karena untuk entok sendiri, untuk indera penciumannya juga sedikit minim, karena untuk bau dari sebuah bekatul kasar ini memiliki bau yang sangat menyengat untuk ternak, sehingga dapat membuat ternak kita tidak mau memakannya. Tapi dengan racikan yang khusus, ternak-ternak kita bisa mau untuk memakan dari sebuah campuran pakan menggunakan bekatul kasar. Dan untuk kekurangan yang kedua yaitu kandungan nutrisi yang rendah. Kenapa rendah? Karena bekatul kasar ini memiliki kandungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan pakan yang lainnya. Karena dari bekatul kasar ini memiliki bahan baku seperti sekam padi, dan jika hanya terdapat campuran sedikit di dalam sebuah bekatul kasar ini. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu teksturnya yang kasar. Karena bekatul kasar ini memiliki tekstur yang kasar, sehingga membuat tekstur yang kasar ini yang dapat membuat ternak sulit untuk mencernanya. Jadi karena untuk sistem pencernaan sebuah hewan itu berbeda-beda tergantung apa itu jenis hewannya dan apa hewannya. Jadi untuk setiap pencernaan setiap hewan itu berbeda-beda. Ada yang mudah untuk mencerna dari bekatul kasar ini, ada juga yang masih utuh atau tidak tercerna karena saking kasarnya dari tekstur bekatul kasar ini. Tetapi bekatul kasar ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, harganya yang murah. Karena bekatul kasar ini lebih murah dibandingkan dengan bekatul yang halus, karena dari bahan bakunya saja juga berbeda dan produksi massalnya juga berbeda. Dan untuk kandungan yang kedua atau manfaat yang kedua, kandungan serat yang tinggi. Bekatul kasar memiliki serat yang tinggi yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan entok jika tercerna. Jadi seperti tadi, pencernaan setiap hewan itu berbeda-beda tergantung dari jenis hewannya dan apakah hewan itu. Dan yang ketiga, ada kandungan nutrisi yang lengkap. Tapi perlu digarisbawahi, lengkap ini
hanya lengkap tapi tidak banyak. Jadi untuk persenannya dalam setiap kandungan bekatul kasar ini ada tapi tidak banyak dari persentase di dalam kandungan tersebut. Jadi bekatul kasar ini memiliki kandungan nutrisi yang lengkap termasuk protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Tetapi seperti tadi, untuk kandungan dari masing-masing kandungan nutrisi itu tidak banyak dari persentasenya. Jadi hanya ada tapi tidak terlalu banyak atau tidak berimpact besar. Jadi untuk bekatul kasar ini cocok untuk digunakan sebagai bahan pendukung atau memperbanyak dari sebuah racikan pakan entok. Jadi kesimpulannya adalah untuk bekatul kasar ini sendiri memiliki kandungan yang baik dan cocok dan kompleks, tapi tidak memiliki persentase dalam setiap kandungannya itu banyak, dan perlu untuk racikan khusus agar pakan ternak kita mau untuk memakannya, karena seperti tadi memiliki kandungan bau yang tidak sedap sehingga tidak mau dari sebuah endok untuk memakannya. Jadi perlu untuk racikan tambahan atau ekstra pemikiran untuk membuat sebuah ternak kita mau untuk memakannya. Jadi seperti itulah untuk penjelasan dari sebuah bekatul kasar. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.